Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibrani pasal yang ketiga ayat 7-13 saya bacakan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita telah mengerti bahwa Yesus yang adalah firman memimpin kita dan juga Roh Kudus memimpin kita. Jadi Roh Kudus mengurapi firman Tuhan sehingga ketika firman itu disampaikan kepada kita, firman itu hidup, memimpin kepada kehidupan, memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dan saat ini firman Tuhan memberitahu kita bahwa ketika kita mendengar suaranya, ketika kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, jagalah supaya hati kita jangan keras. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kenapa penulis surat Ibrani ini mengingatkan kita tentang kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun? Waktu itu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka haus. Kemudian mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bilang, Musa, kami haus, memangnya di Mesir tidak ada kuburan? Ya, mereka mengeluh terus-menerus gitu. Sampai akhirnya Allah perintahkan Musa untuk pergi ke Gunung Horeb, lalu pukul gunung itu sehingga keluar air. Nah, saat itu di saat itu bangsa Israel mengeluh dan mengeluh dan mengeluh sehingga mereka geram akan kesulitan yang terjadi. Nah, ini dia. Terkadang kita begitu geram akan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita sehingga ketika kita mendengar suara Tuhan, hati menjadi keras. Hati menjadi tidak mau mendengar pimpinan dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, ini sudah terjadi oleh bangsa Israel. Mereka terus-menerus berulang-ulang 40 tahun lamanya seperti itu. Mereka mengulang-ulang mengeluh dan mengeraskan hati, tidak mau dipimpin. Mari Bapak Ibu, belajar dari pengalaman bangsa Israel yang hari ini diingatkan kepada kita oleh penulis surat Ibrani. Supaya apa? Supaya ayat yang ke-13 katakan, nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi melalui menyapa, GPDI Villa Melati Mas menyapa hari ini, saya pun mau menasihati Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa selama masih dapat dikatakan hari ini, jadi hari ini dan besok tetap hari ini, besoknya lagi tetap hari ini, kita akan terus menasihati melalui firman Tuhan. Pimpinan firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita juga di setiap hari ini kita tetap mendengar firman-Nya, jangan keraskan hati, dan kita dapat berkenan kepada Allah dengan mengikuti pimpinan-Nya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Tuhan, Engkau ingin kami semua ada bersama-sama denganmu di tempat perhentianmu nanti. Untuk itu Tuhan, Engkau mengirimkan firman, mengirimkan Roh Kudus untuk membawa kami, memimpin kami ke tempatmu nanti ya Tuhan. Dan Tuhan, hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami supaya kami jangan mengeraskan hati. Tuhan tolong, Tuhan bantu kami.
Tuhan ingatkan terus Tuhan, supaya selama dapat dikatakan hari ini, kami dapat Tuhan mendengar nasihat-nasihat firman-Mu, dan Tuhan kami melembutkan hati menerimanya Tuhan, sehingga firman-Mu memimpin kami, Roh Kudus-Mu memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dan sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami padamu. Segala aktivitas kami, baik yang bekerja dari rumah, berusaha, berwirausaha, belajar, kuliah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Berkati kami dengan hikmat, berkati kami dengan urapan-Mu, sehingga Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat Tuhan, semuanya Tuhan Engkau akan membuat berhasil. Dan kami percaya, kami imani itu Tuhan, selama kami ada dalam pimpinan-Mu, Engkau akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa jaga lindungi setiap kami, berikan kesehatan, kekuatan, kami dalam keadaan baik dan sehat, jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.